Selamat pagi, nama saya JS Peter Parasian Christian. Di sini saya akan menjelaskan salah satu praktikum, yaitu Square Wave Generator dengan NRP 2121/6028. Tujuan dari praktikum ketiga yaitu adalah menghasilkan sinyal persegi dengan frekuensi dan amplitude tertentu. Untuk peralatannya itu ada PC dengan aplikasi Composer Studio, kemudian ada satu set DSP kit DIN6416 dan satu osiloskop. Sebelum kita membahas tentang praktikumnya, kita akan belajar tentang kita akan memahami dulu dasar teorinya dulu. Terdapat teorema, yaitu teorema Fourier, di mana dia diambil dari matematikawan Prancis namanya Jean-Baptiste Joseph Fourier, yang menyatakan bahwa setiap bentuk gelombang yang berulang itu dapat direpresentasikan dalam kumpulan gelombang sinus dan kosinus dengan frekuensi dan amplitude yang sesuai. Ini adalah orangnya. Ya, mungkin seperti ini. Jadi gelombang pertama itu misalkan kita punya gelombang sinus ini yang berwarna hijau, kita sebut dengan gelombang fundamental. Nah, ketika kita mengharmonisasikan atau menambahkan dengan gelombang ke harmoni ketiga, maka gabungan dari kedua gelombang tersebut itu akan menjadi seperti ini, yaitu gelombang merah yang ini fundamental plus straight harmonic. Dan jika kita tambah lagi dengan gelombang yang frekuensinya semakin tinggi, di sini ada gelombang harmonik kelima, harmonik ketujuh, maka representasi gelombangnya akan semakin seperti ini, di mana sisi-sisinya itu semakin runcing, namun sisi bagian atas dan bawahnya itu mulai datar. Kalau digabungkan semua yang tadi sebelumnya, itu akan seperti ini. Dan jika dibandingkan dengan gelombang awal, yaitu gelombang sinus awal, dia akan nampak berbeda. Ini misal contohnya lagi, ketika ada gelombang sinus, kemudian ditambah dengan gelombang frekuensi yang lebih tinggi, dan digabung lagi dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi, frekuensi yang lebih tinggi dengan persamaannya ini, maka dia akan menghasilkan gelombang yang menyerupai kotak. Ini pun juga gelombang yang ini itu representasi dari gabungan dari gelombang sinus ini ditambah gelombang sinus ketiga, keempat, dan kelima. Jadinya seperti ini. Sisi-sisinya itu runcing, namun bagian atas dan bagian bawahnya itu seperti datar. Nah, pada praktikumnya kita akan menggunakan TSK16, kemudian kita akan mengupload sebuah program, di mana programnya itu adalah ini programnya. Pada program tersebut itu pertama kali kita menginisiasi DSK16-nya. Ini ada library-nya, kemudian kita inisiasi dengan DSK init, kemudian handle kode IC23-nya, kemudian kita set frekuensi samplingnya, yaitu 16 kHz, dan untuk membuat gelombangnya menjadi kotak itu seperti di gambar ini. Nanti kita akan merubah nilai N sesuai dengan perhitungan untuk menghasilkan frekuensi gelombang yang kita inginkan. Nah, pada di sini nih, nilai N itu didefinisikan sebagai variabel yang menentukan gelombang kotaknya, di mana rumusnya itu frekuensi sampling dibagi dengan frekuensi yang diinginkan. Jika di sini N-nya 8, berarti nanti frekuensi output-nya ialah 2 kHz. Dan nilai amplitudenya di sini ialah 2000 mV atau 2 volt. Nah, setiap kali M
mencapai nilai dari setengah N/2-nya, maka nilai V-nya akan dirubah menjadi negatif, dan nilai M-nya akan diset lagi menjadi 0. Kemudian output dari kodeknya, baik kanan maupun kiri, itu dijamin supaya kodenya itu dilanjutkan dengan sinkronisasi yang tepat. Jadi gini, ketika kita sudah ngupload, maka line out-nya akan dihubungkan dengan osiloskop, dan gelombang yang kita inginkan akan kita lihat apakah bentuk hasil gelombang kotaknya. Nah, data yang saya ambil yaitu di sini frekuensi yang kita inginkan ada 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 500 Hz, 200 Hz, 40 Hz. Dan untuk menentukan nilai N-nya, yang tadi rumusnya, ialah frekuensi sampling dibagi dengan frekuensi yang diinginkan. Makanya N-nya menjadi 16, di sini N-nya menjadi 8, N-nya menjadi 4, N-nya menjadi 2, N-nya menjadi 32 karena 16.000 dibagi 532. Kemudian N-nya 80 untuk yang gelombang output 200 dan gelombang output 40 maka N-nya 400. Nah, pada gelombang yang 1 kHz dengan N8 itu bentuk gelombang kotaknya itu hampir mirip dengan gelombang kotak. Tapi masih ada sisi runcingnya ini. Untuk gelombang 2 kHz itu sudah mulai masih belum tampak seperti kotak seutuhnya, sementara gelombang 4 kHz itu menunjukkan seperti gelombang sinus. Dan untuk gelombang 8 kHz malah mendekati gelombang sinus seutuhnya. Sementara untuk gelombang yang 200 Hz, di sini tampak kotaknya itu sudah mulai sempurna. Dan gelombang 50 Hz, kotaknya pun juga gelombang kotaknya juga hampir seperti gelombang kotak. Untuk 40 Hz, itu gelombang kotaknya seperti ini, agak runcing. Nah, untuk mengetahui kasus-kasus tersebut, mengapa kok pada kasus pertama sampai ketiga, yaitu mulai dari gelombang 1 kHz, 2 kHz, dan 4 kHz itu seperti gelombang sinus, itu terjadi karena adanya filter LPF pada IC codec, di mana tujuannya itu untuk mencegah aliasing. Nah, karena filter LPF itu melewatkan gelombang yang frekuensi rendah dan menghalang gelombang yang frekuensi tinggi, maka gelombangnya itu tidak menjadi kotak. Seperti yang tadi disebutkan dalam teori, ini kan merupakan gabungan dari beberapa gelombang. Ada yang gelombang yang frekuensinya rendah, ada gelombang yang frekuensinya tinggi. Nah, karena kita ini menggunakan DSK-16, yaitu digital, di mana pada itu terdapat LPF-nya, dan LPF itulah yang akan mungkin melewatkan gelombang yang frekuensi tinggi, sehingga yang harusnya bentuknya kotak itu menjadi seperti ini tadi. Tidak seperti kotak, ya hampir mendekati kotak. Sementara untuk gelombang yang frekuensinya rendah, itu terjadi karena adanya kapasitor blocking, di mana sifat dari kapasitor blocking itu dia akan menjadi seperti filter HPF, yaitu high pass filter. Jadi gelombang yang frekuensinya tinggi akan dilewatkan, namun gelombang yang frekuensi rendah itu akan ditapis. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah, mungkin untuk mendapatkan gelombang yang frekuensi yang lebih tinggi, dan supaya kita mendapatkan gelombang kotaknya, kita bisa men-set frekuensi samplingnya yang besar, supaya nanti
filter LPF-nya itu akan mengakomodasi harmonik yang lebih tinggi. Dan untuk yang frekuensi rendah, mungkin kita bisa memodifikasi nilai kapasitornya untuk mencegah high pass filter tadi pada frekuensi rendah. Sekian dari saya. Selamat pagi. Terima kasih.